Dalam hadirat-Mu, umat-Mu menerima segala kebaikan dan kemenangan daripada Engkau. Dalam hadirat Tuhan, segala yang luar biasa sempurna, Tuhan lepaskan di tengah-tengah kami. Saudara-saudara sekalian, mari mengangkat tangan kita bagi kamu, kita yang punya doa dan permohonan, mengangkat tangan menangkap anugerah Tuhan. Sekarang turunlah anugerah daripada Bapa atas umat Tuhan ini, sehingga mereka terus menikmati pemeliharaan Tuhan Bapa yang sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, tidak kecewa mengandalkan Engkau. Kembali mereka disegarkan dan dikuatkan dalam anugerah-Mu. Dan kini kami merendahkan diri untuk siap menerima bagian daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ini siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita bersyukur, kita katakan amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk. Saudara sekalian, selamat pagi semua, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin ya. Nah, mari kita bersama belajar di bulan Juli 2019 ini tentang saudara satu tema firman Tuhan, yaitu be innovative. Jadilah inovatif ya, menjadi lebih inovatif dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara sekalian, mengapa hari ini kita akan mulai merenungkan tentang ini? Saudara sekalian, 6 bulan sudah berlalu sejak bulan Januari 2019 kita belajar tentang life innovation atau inovasi kehidupan. Temanya masih kita pajang di sana. Saudara, Januari 2019 kita masuk tahun ini dengan sebuah pengertian dari Tuhan untuk menjalankan life innovation, inovasi kehidupan. Nah, pertanyaannya, sekarang sudah 7 bulan berlalu, kita masuk di bulan ke-7 di 2019 ini. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan inovasi itu? Jadi hari ini, saudara sekalian, saya merasa Tuhan ingin menuntun kita lagi untuk merenungkan tema ini, tentunya untuk pada akhirnya melakukan, menjalankan, saudara sekalian, perkara ini dalam hidup kita. Alkitab mengingatkan dalam Amsal 14 ayat 23. Mari kita baca bersama, katakan 2-3. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Baca lagi 2-3. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita, saudara sekalian, kalau kita selama ini hanya tahu konsep tentang life innovation sejak Januari, dan kita hanya punya kata-kata, mungkin kata-kata komitmen. Anda mungkin telah berkomitmen, Anda mungkin telah berjanji, ya Tuhan, aku mau lebih berinovasi tahun ini, tetapi kalau ternyata sampai bulan ke-7 ini kita tinggal dalam kata-kata saja, maka Alkitab mengingatkan dalam kata-kata belaka hanya ada kekurangan, tetapi dalam setiap jerih payah akan ada keuntungan. Saudara sekalian, mungkin Anda telah melakukan bagian inovasi Anda pada setengah tahun ini, dan saudara sekalian, Alkitab menjamin bahwa setiap jerih payah kecil Anda sekalipun, Alkitab menjamin bahwa apa yang Anda kerjakan sedikit mungkin, saudara sekalian, tapi di sana akan ada keuntungan. Ya, saya bersama dengan Bu Liana sejak September 2018 maksud saya, kami melihat ya, Anda tahu saya dengan Ibu Liana, khususnya Ibu Liana sedang berjuang, saudara sekalian, untuk inovasi kesehatannya, dan kami melihat hasil ya. Dari tadinya dokter bilang nanti sebulan sekali datang ke dokter, 1 bulan sekali, sekarang sudah 3 bulan sekali ya. 1 minggu ini mulai Sabtu kemarin sampai Sabtu depan, Bu Liana bilang tolong seminggu ini saya jangan diajak makan ya. Saya mau inovasi kesehatan, atur lagi kesehatan. Saudara-saudara sekalian, dalam tiap jerih payah akan ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka akan mendatangkan kekurangan saja. Ingat kembali apa yang firman Tuhan sedang coba ajar kepada kita tentang inovasi. Apakah inovasi itu? Inovasi adalah proses menciptakan atau memperbaiki sesuatu dalam hidup kita tentunya ya, sehingga perkara itu menjadi lebih berarti atau menjadi lebih signifikan. Kita telah belajar bahwa dalam hidup kita Tuhan telah memberikan kepada kita berkat keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan, intelektualitas, kerohanian. Alkitab, firman Tuhan mau supaya kita terus menginovasinya. Ada berkat-berkat yang mungkin belum saya sebutkan, tapi Tuhan sedang berkata,
ciptakan lebih baik, perbaiki lebih lagi, menjadi lebih berarti, menjadi lebih signifikan. Maka saudara-saudara sekalian, dalam setiap jerih payah Anda akan melihat keuntungan. Nah, pagi ini dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus kita akan merenungkan saudara sekalian. Bagi kita yang terus hanya tinggal dalam kata-kata, tentunya ada yang namanya akibat-akibat dari tidak berinovasi. Saudara sekalian, hari ini saya merasa Tuhan sedang mau coba ingatkan kita lagi. Kalau kamu sudah dengar firman Tuhan 6 bulan ini, kamu sudah belajar tentang inovasi di keluarga bulan Juni kemarin, kamu telah belajar inovasi di komunitas bulan Februari kemarin, kamu telah belajar saudara sekalian tentang inovasi di waktu-waktu yang lalu, tetapi tidak berinovasi, apakah ada akibatnya? Jelas ada. Nah, mari kita belajar dengan sederhana, apakah akibat-akibat dari kita yang tidak melakukan langkah-langkah inovasi. Hal yang pertama, tidak melakukan inovasi, akibat pertamanya jelas, penurunan kualitas. Kejadian 2 ayat 15 mengajar kepada kita, saudara sekalian, bahkan di Taman Eden yang indah itu, Tuhan tetap mengatur supaya ada sebuah usaha inovasi dan pemeliharaan. Kejadian 2 ayat 15 Alkitab berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan, memelihara taman itu. Taman Eden itu pasti taman yang bagus. Taman Eden itu sudah cantik, sudah baik, sudah oke, sudah keren. Tapi terhadap yang sudah oke, cantik, dan keren itu pun Tuhan bilang, atau Tuhan atur, manusia ditaruh di sana. Untuk apa? Mengusahakan. Untuk memelihara. Tuhan tidak berdiam diri terhadap semua beautiness atau kecantikan, keindahan yang ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan berpikir harus ada yang mengusahakan, harus ada yang memelihara taman itu. Kenapa? Sebab ketika taman itu dibiarkan, prinsipnya akan ada penurunan kualitas. Kita telah belajar, Pak Jeffrey Rahmat, pemimpin GPCC yang baik, saudara sekalian, sudah mengajar kepada kita segala sesuatu yang dibiarkan condong pasti akan menurun. Biarkan keluarga Anda seperti itu terus adanya. Kita tidak berusaha menginovasi, tidak berusaha berinovasi keintiman keluarga, tidak berusaha berinovasi komunikasi keluarga, tidak berusaha berinovasi kemesraan antara suami dengan istri. Kita membiarkan keluarga kita sebagaimana adanya saja, maka satu hukum akan segera datang dalam hidup Anda, dan tidak ada di antara kita bisa menghindari. Segala sesuatu yang dibiarkan condong pasti akan menurun. Biarkanlah kesehatanmu selama tahun-tahun ke depan ini, maka engkau akan menemukan kesehatanmu tiba-tiba menjadi buruk. Kesehatanmu tiba-tiba menjadi sesuatu yang hancur. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak perlu bernubuat tentang itu. Pikiran logika kita jelas, arah perjalanan kita jelas. Ketika Anda membiarkan cara-cara kita memelihara kehidupan sembrono dan tidak bertanggung jawab, segala sesuatu yang dibiarkan condong akan menurun. 9 Agustus nanti makanya akan ada seorang pembicara kesehatan, Yohanes Sunardi. Mungkin Anda pernah dengar namanya. Ini seorang pembicara kesehatan yang recommended, ya. Anda bisa belajar lagi, saudara-saudara sekalian. Isu ini penting karena segala sesuatu yang dibiarkan condong menurun. Anda membiarkan intelektualitas Anda, pikiran Anda. Anda berkata, saya sudah tua Pak Gideon, mau mikir apa? Anda tidak pernah mengasah cara pikir Anda. Anda tidak pernah berusaha mempertajam cara pikir Anda. Segala sesuatu yang dibiarkan condong menurun. Tiba-tiba kita menjadi pikun. Tiba-tiba kita menjadi tidak mampu berpikir, sering lupa. Saudara sekalian, ada caranya untuk lebih meningkatkan kualitas. Sebab segala sesuatu yang dibiarkan condong akan menurun. Imam Eli, contoh di Alkitab, telah mengalaminya. Keluarga Imam Eli pada akhirnya mengalami sebuah kehancuran, sesuatu yang sangat menyedihkan. 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 14 menceritakan mengapa keluarga Imam Eli mengalami itu dalam hidup keluarga mereka. Alkitab berkata bahwa inilah yang terjadi. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya.
Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Tuhan, tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli cuma diam. Segala sesuatu yang didiamkan condong menurun. Imam Eli tidak berusaha memarahi anak mereka. Tidak berusaha memberi guidance arahan. Saudara-saudara sekalian, segala sesuatu yang dibiarkan akan condong menurun. Hukum ini tidak dapat ditahan oleh apapun. Bisnis yang Anda anggap baik dan Anda biarkan saja, Anda diamkan, Anda tidak berinovasi atasnya. Segala sesuatu yang Anda diamkan, hukumnya pasti akan turun. Anda suka tidak suka, siap tidak siap, tahu-tahu terjadi sesuatu penurunan di keluarga, di kesehatan, di keuangan kita, di kerohanian kita. Kerohanian Anda 6 bulan ini tidak kita olah sama sekali. Segala sesuatu yang kita diamkan pasti akan turun. Tidak heran hari ini kita sedang merasa jauh daripada Tuhan. Tidak heran rasanya kita sedang tidak bisa menemukan Tuhan di hidup kita. Karena hukumnya segala sesuatu yang kita diamkan pasti akan turun. Imam Eli mengalami penurunan kualitas itu. Anak-anaknya jahat, menghujat Tuhan. Dia tidak melakukan apapun. Tidak memarahi mereka. Akibatnya saudara sekalian, Tuhan berurusan dengan keluarga itu dan ini terjadi. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, sesuatu yang menyedihkan, keluarga hamba Tuhan yang seharusnya menikmati banyak hal indah daripada Tuhan justru mengalami kehancuran sebab sebuah kesalahan yang sepele tapi penting. Tidak memarahi, mendiamkan. Mungkin dia setelah bicara, di Alkitab dicatat sih dia coba bicara, tapi dia tidak bicara dalam bentuk yang lebih tegas, tidak bicara dalam bentuk form yang lebih kuat. Dia hanya berkata, apa yang ku dengar ini dari orang-orang Israel. Dia hanya menyampaikan sesuatu seperti itu di hadapan Tuhan, itu tidak enough, tidak cukup, not enough. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuhan sedang sayang sama Anda, sama saya. Tuhan sayang sama kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita diperdengarkan firman Tuhan hari ini. Inovatif. Tidak inovatif, Anda akan punya akibatnya. Tidak inovatif, Anda akan makan hasilnya. Tidak inovatif, kita akan saudara sekalian mengalami kerugiannya. Hukum ini tidak bisa ditahan oleh siapapun. Kecuali kita mulai berjalan menjadi lebih care dengan situasi-situasi kehidupan kita. Maka hal pertama yang akan terjadi ketika kita tidak berinovasi akan terjadi yang namanya penurunan kualitas. Coba dicek Pak, Bu. Kualitas keluargamu sekarang seperti apa? Masih bisa ngomong baik nggak sama istri, sama suami? Atau sekarang sedang diem-dieman. Atau kalau ngomong sedikit mesti marah. Kalau ngomong sedikit mesti bertengkar. Jangan dianggap beres ya. Jadi ketika kita bulan Juni kemarin merenungkan tentang keluarga, saya lihat masalah keluarga itu justru malah kelihatan kayak cepluk timbul di antara jemaat. Ketika kita ngomong keluarga bulan Juni kemarin, justru beberapa masalah keluarga mulai timbul di gereja. Jangan disepelekan. Sedang duduk berduaan bersama suami istri tidak menjamin apapun. Anda harus pikirkan dan mencoba mencari cara berinovasi atas keluargamu. Apa yang sedang terjadi di komunikasimu, Pak, Bu? Atau orang tua sama anak, masih bisa ngomong tenang enggak? Atau tiap kali ngomong, mamah isinya teriak keras, anak berteriak lebih keras. Enggak sehat. Keluargamu enggak sehat. Keluargamu sedang menurun dan hati-hati kalau sudah menurun, pasti ada akibat lanjutannya. Saudara sekalian coba terus dicek keluarga kita, kesehatan kita. Ya, gak ada salahnya Anda pergi lagi ke laboratorium. Ya, minggu ini saya dengan Ibu Liana akan pergi ke lab untuk cek lagi kesehatannya. Setelah dokter bilang 3 bulan saja, nanti kamu kembali, kamu sudah lebih sehat. Tapi kita nggak mau kecolongan apapun. Ya, saudara sekalian, cancer itu sesuatu yang ganas dan kejam. Ya, dia bisa timbul kapan saja dengan berbagai macam cara yang tidak dapat diduga. Jadi saudara sekalian jangan pernah membiarkan apapun. Ya. Hal pertama yang akan terjadi yaitu penurunan kualitas ketika kita tidak berinovasi. Hal kedua, saudara sekalian atau Alkitab ingatkan bahwa untuk itu supaya kita terus bisa meningkatkan kualitas kehidupan, inovasi
kehidupan, inovasi ya. Hari ini Tuhan melalui saya sedang mendorong kita semua, please jangan hanya dengarkan khotbah yang bagus atau hanya konsep yang bagus, please berinovasilah, be innovative. Pikirkan lagi area-area yang Anda sangat perlu ya. Saudara sekalian, secara pribadi saya 6 bulan ini kembali diajari Tuhan di bidang kerohanian. Ya, seorang pendeta tentunya sudah berdoa, tapi ternyata Tuhan sedang mengajak saya berinovasi doa lagi. Ya, berinovasi doa. Ada sesuatu yang 6 bulan ini saya mulai coba kerjakan, dan segala sesuatu dalam jerih payah selalu ada keuntungan. Saya mulai menikmati sesuatu yang berbeda daripada waktu yang lalu. Saya punya kesempatan bersekutu dengan Tuhan dalam inovasi kerohanian. Tapi tentunya kita masih harus mengerjakan lain hal dalam hidup kita, sehingga hidup kita meningkat kualitasnya. Yang kedua, ketika kita tidak berinovasi, apakah ada akibatnya? Ada. Apa akibatnya? Apa yang Alkitab katakan? Akibat kedua dari tidak berinovasi adalah akan terjadi yang namanya kehilangan. Matius pasal 25 ayat 2 sampai 4 menceritakannya lagi kepada kita prinsip ini. Dalam Matius pasal 25 ayat 2 sampai 4, saudara sekalian, Alkitab cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak ada sebuah inovasi persiapan membawa cadangan minyak. Gadis yang bijaksana, dia bawa pelita, tapi ada inovasinya, ada usahanya. Ada sesuatu yang dia pikirkan ke depan, ada sesuatu yang dia persiapkan. Pak, Bu, dia tidak diem saja. Dia berpikir panjang jauh ke depan. Dan dia menemukan bahwa dia akan punya kesempatan lebih baik kalau mereka membawa minyak-minyak di dalam buri-buri mereka. Ini sebuah perumpamaan yang sudah lama kita tahu, tetapi kita bisa belajar, saudara sekalian, dari perumpamaan ini. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Ya, mereka mengalami kehilangan. Yang tidak berinovasi, gadis bodoh mengalami kehilangan. Mengalami sesuatu, saudara sekalian, yang lepas dari hidupnya. Hilang apakah? Karena tidak berinovasi. Kita bisa belajar. Yang pertama, karena tidak membangun kehidupan yang berinovasi, akan kehilangan yang namanya kesempatan. Matius 25 ayat 10 mengingatkan kita tentang perkara ini, saudara-saudara sekalian. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Betel Arya pagi, baca yuk ayat ini. Katakan 2, 3. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kesempatan hilang. Kesempatan hilang. Kesempatan hilang. Saudara-saudara sekalian, hal pertama ketika kita tidak berinovasi, akan datang waktunya kita akan sangat merasa kehilangan. Kehilangan apa? Yang pertama, kesempatan. Bagi suami istri yang tidak berinovasi dalam melayani anak-anaknya, akan tibalah waktunya kamu merasa bahwa saya tidak cukup waktu dengan anak-anak saya. Ada seorang teman yang terus sharing dengan saya, apa yang harus saya pilih Pak Gideon? Gaji besar di luar kota atau kesempatan bersama dengan keluarga? Gaji besar pasti sangat dibutuhkan. Tapi beberapa kali kita belajar, saya belajar sama teman ini. Anak-anakmu sedang bertumbuh, kamu punya kesempatan, ya kalaupun memang kamu harus kerja dengan gaji besar di luar kota, tidak di Salatiga, tapi jangan kehilangan kesempatan sama anak-anakmu. Jangan kehilangan kesempatan sama anak-anakmu. Tidak heran beberapa orang tua ketika mereka menjadi tua, anak-anaknya jauh. Sebab mereka tidak pernah memikirkan inovasi, menjamah hidup anak-anak mereka sejak mereka masih lebih muda. Anak-anak satu kali pasti pergi dari hidup kita, serius. Anak-anak satu kali pasti pergi. Entah dia pergi jauh, entah dia masih di dekat kita, tapi hukumnya anak-anak akan pergi. Pada akhirnya akan
tinggal kita berdua suami istri. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tidak berinovasi melayani anak-anak, satu kali Anda akan merasa kehilangan kesempatan. Coba tahu, aku lebih banyak lagi waktu dengan anak-anak. Saya tidak menyalahkan Anda yang kerja di luar kota, tapi Anda harus memikirkan bahwa kalau Anda kerja di luar kota, berarti Anda harus betul-betul mempersiapkan waktu yang berkualitas dengan anak-anak Anda, sehingga Anda tidak kehilangan kesempatan apapun karena tidak berinovasi dalam hidup keluarga Anda. Kesempatan-kesempatan yang lain mungkin adalah kesempatan-kesempatan kerja. Anda tahu saudara sekalian, ini bisa dibawa dalam banyak contoh di hidup kita. Tetapi prinsipnya yang hari ini kita belajar bahwa pertama kita bisa mengalami kehilangan karena tidak berinovasi. Yang pertama kita kehilangan yang namanya kesempatan. Kedua, kita kehilangan apakah? Kita bisa kehilangan namanya waktu. Saudara, kita bisa kehilangan namanya waktu. Lihat gadis bodoh tadi, ya, saudara sekalian, begitu mereka pergi cari minyak cadangan, karena mereka telah tidak berinovasi dalam hidupnya, karena mereka telah tidak melakukan sebuah persiapan di hidupnya, maka waktu hilang begitu saja. Waktu hilang begitu saja. Saudara sekalian, seandainya mereka mungkin mempersiapkan sedikit lebih jauh dengan minyak cadangan, maka mereka akan punya waktu, ya. Bahkan mereka mungkin akan lebih efektif, tidak usah pergi kemana-mana. Mereka tinggal tunggu di tempat sampai pengantin itu datang, saudara-saudara sekalian. Kita tahu, saudara sekalian, bahwa inilah yang terjadi ketika kita tidak, saudara sekalian, berinovasi, ya. Saudara-saudara sekalian, kita telah belajar, ya. Seringkali saya cerita bagaimana inovasi menolong kita menjadi lebih cepat dan lebih baik, dan itulah faktanya. Kalau Anda ada pohon agak besar, dipotong dengan manual, Anda butuh gergaji manual yang ditarik 2 orang, mungkin satu pohon sebesar paha orang dewasa, butuh waktu 20-30 menit untuk menumbangkannya. Begitu Anda sedikit inovasi, Anda nabung, Anda beli chainsaw, gergaji listrik, maka sebuah pohon ukuran paha orang dewasa Anda hancurkan, Anda robohkan, cukup waktu 5 menit. Itu kebenarannya. Tidak berinovasi akan kehilangan. Kehilangan apa? Waktu. Coba terus merenung bagi saudara-saudara sekalian, bagi kehidupan kita, bagi keuangan kita, bagi bisnis kita, bagi kerohanian. Jangan pernah lupakan kerohanian. Bahkan kerohanian ini titik penting untuk kita berinovasi, sehingga kita, saudara sekalian, tidak kehilangan sedikit pun waktu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa kehilangan, ketika tidak berinovasi, bisa mengalami kehilangan. Kehilangan apakah? Hasil, produktivitas. Alkitab cerita di Matius 25 ayat 16-18 ya. Ini sesuatu yang sederhana tetapi kiranya bisa menolong kita terus bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Saudara, dalam Matius pasal 25 ayat 16 Alkitab bilang, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ini perumpamaan talenta. Hamba itu menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Kita bisa menaruhkan kata dia berinovasi. Dia melakukan satu proses, membuat sesuatu lebih baik sehingga lebih signifikan dalam kehidupan mereka. Maka hamba yang terima 2 talenta itu pun mendapatkan laba 2 talenta. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Yang satu apa catatan Alkitab? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dengan sederhana kita bisa bilang gak ada inovasi, gak ada sesuatu yang dikerjakan. Hanya dapat talenta lalu ditaruh di lubang, didiamkan. Tidak dikerjakan, tidak diupayakan, betul-betul tidak diapa-apakan. Saudara-saudara sekalian, dan ketika Tuhan itu kembali dengan semua permintaan pertanggungjawaban, kita tahu kejadiannya. Hamba dengan 1 talenta ini yang tidak bertumbuh apa-apa mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita bisa kehilangan seperti itu, kehilangan hasil, produktivitas. Tentu Anda bisa membawa ini kepada dunia di mana Anda sedang bekerja. Mungkin hari-hari ini saudara sekalian kita
Termasuk orang-orang dengan kinerja yang sangat rendah karena kita tidak mencoba memikirkan sesuatu ya untuk menginovasi apa yang sedang ada di tangan kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi terus membangun sebuah upaya inovasi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita bisa kehilangan apa? Ini sesuatu yang umum, tetapi saya mau menyampaikan, kita bisa kehilangan konsumen atau pelanggan atau user. Jelas ya. Era kemarin saya baca, saudara sekalian, era milenial ini banyak bisnis dan usaha yang terbunuh. Menurut artikel yang saya baca itu Anda bisa googling dan Anda bisa menemukan bahkan ada 70 bentuk pekerjaan dan produksi yang sudah dibunuh oleh era milenial ini. Salah satu yang saya ingat golf. Golf itu dulu disukai oleh orang-orang yang lebih tua kayak kita. Tapi anak-anak milenial kita yang di bawah kita nggak suka. Jadi jumlah penonton golf puncaknya 2015 sekarang sudah turun sampai 75%. Sesuatu sedang berubah. Nah kita ini harus cerdas. Ya, orang-orang yang jualan, halo, udah memang waktunya online itu sudah nggak usah lagi merasa ragu-ragu. Contoh udah di depan mata kita. Anak-anak mahasiswa online saja sekarang sudah bisa 4 juta, 5 juta sebulan. Kita yang lebih tua ini terus mikir buka toko, bukan salah loh. Buka toko, display. Jangan-jangan ini sudah wayahnya lewat loh. Sudah wayahnya lewat. Milenials ini membunuh banyak pekerjaan, serius. Milenials ini membunuh banyak pekerjaan. Display mungkin masih cocok, sekarang masih bisa. Tapi siap-siapo. Display masih bisa, tapi siap-siapo. Kita udah lihat matahari kan udah tutup. Saya pergi ke mana itu di Semarang ya, matahari di Java Mall tutup. Biasanya kita ke situ buka mau belanja mau apa, Giant kita udah tahu, 2-3 Giant di kota Semarang, nggak usah jauh-jauh. Semarang aja udah tutup. Display sudah mulai ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang seumuran saya ke atas sudah nggak zamannya mikir gini, ora iso, ora sanggup. Loh, jangan salah. Anda bisa menjadi tua dan keren dan pinter dalam bahkan memakai gadget Anda. Yang setuju katakan amin, saudara. Soalnya mamahku ki pinter pakai gadget, saudara. Nek ngomong bi anak-anaknya kayak emoticon, aku nek bahasa sama liane, mamah pinter ya. Iya, pinter. Tambah tua ki jangan tambah kendor, harus tambah pinter. Bisa. Kalau Anda tua dan berkata, gak bisa ya Pak Gideon, itu karena memang tidak mau belajar. Otak Anda itu komputer paling hebat di dunia, bisa. Jadi kalau nggak mau ditinggal konsumen pelanggan, user, kita harus tahu bahwa kita harus siap berinovasi. Nah, saya tidak bermaksud menjadi pengkhotbah motivator, tapi satu video ini akan menolong kita sedikit mengerti perubahan yang terjadi. Silahkan. Once long ago, in a land far away, there were 4 little characters that lived in a maze. 2 were mice named Sniff and Scurry. And 2 were little people, the size of mice. Their names were Hem and Haw. In their own way, all 4 characters discovered what they were looking for. Eventually, each one arrived at Cheese Station C and discovered their own special cheese. Sniff and Scurry woke early every day and ran the same route through the maze to Cheese Station C. However, Hem and Haw woke later each day and strolled slowly over to Cheese Station C. After all, they knew where the cheese was and how to get there, and they assumed it would always be there. Who moved my cheese? It's not fair. What'll happen if the cheese isn't here tomorrow? All my plans are based on the cheese being here. Hem's and Haw's behavior was not very attractive and kept them from succeeding, but it was understandable. Finding cheese wasn't easy, and it meant a great deal more to them than just having enough of it to eat every day. While Sniff and Scurry had changed, Hem and Haw continued to, well, hem and haw. You know, if we just try harder, maybe we'll discover the cheese is still here. So Hem and Haw worked longer hours, but still they did not find their cheese.
Ha was beginning to realize how hard they were working without success. Then Ha lived up to his name. Look at us! What are you laughing at? They moved our cheese and you think this is funny? Oh, Ham, we keep doing the same things over and over again, and we wonder why things don't get better. Now that's funny! Who moved my cheese? Who moved my cheese? Ham, it's time for us to find something better. You're not really going out into the maze again, are you? Why don't we just wait here until they put the cheese back? They're never going to put the cheese back. That was yesterday's cheese. It's time for us to find some new cheese. Hayes time. Time for new cheese. Then Ha jogged into the unknown. He soon realized the unexpected can happen. Oh, that's gonna leave a mark. Ha picked himself up and got back on course. Being back in the maze isn't nearly as bad as I feared. He had changed his own beliefs. He knew that change wasn't always good or necessary. Ha used to believe that his cheese should never be moved and that sudden change wasn't right. Now he realized that most change didn't happen all of a sudden and that it could lead to something better. He now knew it was good to go into the maze to find new cheese. He was pursuing his sensible vision, seeing himself finding new cheese. And then, one day it happened. Piled high everywhere was the largest and most delicious-looking supply of new cheese Ha had ever imagined. Wow! New cheese! Is it real or just my imagination? Hey! It is real! New cheese was out here all the time, just waiting for somebody to find it. I wonder if Ham will ever read the handwriting on the wall. Will he ever change and win? Ha knew it would be easy for him to slip back to his old ways if he got too... yang sederhana. Saya rasa kita hanya sedang diingatkan lewat video ini bahwa mungkin kita selama ini seperti orang-orang kecil itu. Ya, kita udah bisnis bagus, keluarga kita bagus, dan rasanya kita udah menemukan cheese station, tempat di mana kita makan sesuatu yang baik terus. Tetapi sesuatu sedang berubah. Dan bagi orang-orang yang tidak siap, saudara, dengan inovasi ini, mereka akan mengalami seperti yang di video ini. Who move my cheese? Siapa yang memindahkan keju saya? Gampang jadi orang yang mengeluh, gampang jadi orang yang menyalahkan orang lain. Ngomong Tuhan tidak adil, keluarga tidak adil, saudara tidak adil. Hal-hal yang lain dipersalahkan, padahal kesalahannya adalah mungkin pada diri kita yang seharusnya sudah mulai berubah. Sehingga kita bisa tidak kehilangan perkara-perkara yang baik dalam hidup kita. Perkara yang ketiga yang paling akhir pagi ini yang ingin saya sampaikan. Saudara sekalian, hal ketiga yang bisa berakibat kepada hidup kita yang tidak berinovasi. Kita bisa mengalami sebuah hal yang namanya bahkan kerusakan. Bukan hanya saudara sekalian penurunan kualitas. Bukan hanya kehilangan, tapi bahkan rusak. Dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 6-8, beberapa ayat terakhir akan kita lihat, saudara, sebelum kita menutup dengan perjamuan kudus. Dikatakan, tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah Tuhan atau bait Allah itu. Ya, ini problem yang ada pada waktu itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah Tuhan itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Saudara, hal ketiga yang bisa kita perkirakan ketika tidak berinovasi, apakah yang akan terjadi? Kerusakan. Kita belajar dari kisah rumah Tuhan pada zaman Raja Yoas. Ada jeda 16 tahun di mana imam-imam ini telah diberi kepercayaan menerima uang dan melakukan perbaikan. Tapi mereka tidak berinovasi sedikit pun. Uang diterima, tapi tidak ada perbaikan. Kita nggak tahu masalah apa yang lebih dalam. Apakah uang dipakai
buat mereka sendiri bisa jadi. Tapi intinya ketika hal itu diteruskan, yang terjadi adalah kerusakan di rumah Tuhan itu. Maka saudara sekalian, kemudian Raja Yoas melakukan sebuah tindakan perbaikan, saudara sekalian. Sekarang imam-imam uangnya tidak boleh diterima sendiri, tapi dimasukkan ke rumah Tuhan dan kemudian oleh Raja Yoas dan stafnya dipakai untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, ingat-ingat prinsip ini sebelum kita akhiri semuanya. Edwin Lewis Cole berkata demikian, ini pemimpin pelayanan pria sejati, jika tidak ada reformasi, segera akan ada revolusi. Jika tidak ada reformasi, usaha perbaikan, kemajuan lebih baik lagi, inovasi, segera akan ada yang namanya revolusi. Saudara-saudara sekalian, revolusi bisa berujung kepada kerusakan. Dan di manakah kerusakan itu seringkali terjadi? Kita telah melihat yang pertama, kerusakan itu telah terjadi, saudara sekalian, di dalam keluarga-keluarga. Di dalam keluarga, pecahnya keluarga, kita telah lihat. Dengan mata kepala kita sendiri, ya, saya tadi bilang ya, bulan Juni, bulan keluarga. Khotbah keluarga, kok masalah keluarga malah tambah keluar beberapa hal. Dilihat di tengah jemaat ini. Saudara, tentu kita tidak menghakimi, tetapi inilah yang terjadi. Ketika tidak ada inovasi, pecah keluarga. Pecah, keluarga itu pecah. Ada suami yang berpisah dari istri, orang tua berpisah dari anak, kita melihat dengan mata kepala sendiri. Kadang-kadang kita kaget, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita kaget dengan sebuah keluarga yang tiba-tiba pecah. Ya, beberapa di antara kita berkata, loh, selama ini mereka tuh baik-baik saja loh. Kalau ke gereja itu bareng loh. Mereka tuh masih duduk bareng loh. Kok bisa gitu? Jawabannya, kerusakan telah terjadi. Dan kerusakan telah terjadi karena kita melakukan hal yang sama berulang kali. Dan tidak belajar berubah apapun, inovasi apapun. Anak bantah sama kita. Bahkan sekarang anak memberontak sama kita. Kenapa? Kerusakan terjadi. Kenapa? Karena kita tahunya begitu. Sama anak cuma tahu marah besar. Gebrak meja. Tempeleng, lempar barang. Masih kecil dia diem, Pak Bu. Masih kecil dia diem. Tunggu dia sebesar Anda tidak bisa melakukan yang sama lagi sama mereka. Saya lihat beberapa anak-anak berontak sama orang tuanya. Waktu kecil ada beberapa anak yang bilang sama saya sakit hati Pak Gideon sama Papa. Kenapa? Papa kalau marah mukul. Oke? Sekarang anak itu gede. Saya lihat besar. Dia udah mulai berani sama orang tuanya. Tapi puji Tuhan dia sudah sempat kita layani, hatinya udah dilembutkan. Dia mengampuni bapaknya, tapi nggak mudah. Kalau bapaknya gitu lagi, saya nggak heran kalau satu kali dengar tiba-tiba anak ada mukul bapaknya, nggak heran. Karena inovasi nggak dikerjakan. Saudara sekalian, keluarga pecah. Yang lain akibat tidak berinovasi, kerusakan, kita bisa memperkirakan rusaknya kesehatan atau rusaknya keuangan. Ada orang-orang yang tiba-tiba meninggal. Beberapa minggu lalu ada teman pemuda kita, mungkin apakah temannya Pak Kris, Bu Kris, ya Bu Ana ya, atau beberapa teman sini, masih 40 tahun. Di Tegal. Ke Jakarta, makan di Solaria sama teman-temannya, 40 tahun. Lagi makan katanya, gotong. Innalillahi wa innalillahi rajiun 40 tahun. Gek mangan ning Solaria. Apa kelolotan bakmi apa piye? Tak tanya sama, kok mati? Koncoku kok mati 40 tahun? Gak tahu Pak Gideon, lagi makan nyandar bablas. Ejian manusia itu hidupnya kok seperti rumput di padang persis kata Alkitab. Serius. Kamu itu loh, sama saya ini Mas. Ya, kamu. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita ini Bapak Ibu. Hari ini ada, besok itu bisa cuma hilang cepat.
Tapi ternyata pelajarannya, ingat lagi prinsipnya. Hari ini saya banyak prinsip ya. Prinsipnya telah kita belajar, prinsipnya mengajar demikian. Ingat-ingat, tiba-tiba tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Gak pernah ada namanya tiba-tiba. Tidak pernah ada namanya gujuk-gujuk. Itu gak ada. Semua mesti ada alasannya. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Tiba-tiba ginjal Anda rusak, tidak. Tiba-tiba lever Anda rusak, tidak. Tiba-tiba Anda kena stroke, tidak. Bahkan sudah ada WA terbaru, nanti mungkin saya kirim ke grup Hasanuddin ya. Orang kalau mau stroke, 1 bulan sebelumnya itu bisa ngerti sebetulnya. Orang kalau mau stroke, 1 bulan sebelumnya itu bisa ngerti, karena ada tandanya. Orang mau stroke itu ternyata ada tandanya. Memang sekarang tambah berkembang. Tiba-tiba itu enggak ada. Aku wis diomongi dokter kok. Pak Gideon, gulamu dulu. Terus dok, minum obat. Ya. Itu dokternya tegel loh ngomong di depanku. Ya, kamu naik minum obat-obat gini, rodok lumayan lah. Nanti kira-kira 10 tahun lagi ginjalmu baru bermasalah. Ngomong di depanku persis, mateng aku. Saya bilang, wah gak boleh dibiarin ini. Ya. Saya tidak mau 10 tahun lagi ya, tiba-tiba ginjal bermasalah. Bisa diatur. Tiba-tiba tidak terjadi dengan tiba-tiba. Karena itu saudara sekalian terus cari cara berubah. Saya belajar sama istri saya ya. Saya menemukan kekuatannya dia. Ya, seminggu ini dia bilang, jangan ajak saya makan. Sama sekali. Kemarin pagi dia ngocok meliria. Wah, buah, sayur. Wengi aku nggawa sego goreng, njaluk sithik katanya. Ora apa-apa. Tapi hari ini meliria lagi. Berjuang ya sayang ya. 1 minggu. Suami mendukung istri. Lah kowe kapan Pak Gideon? Sik enteni. Neng bareng-bareng ya. Umur panjang sama-sama. Memang harus berjuang sama-sama. Wah, saudara sekalian, karena itu kita bisa belajar. Kerusakan yang lain, keuangan. Keuangan kita rusak itu enggak tiba-tiba, Pak, Bu. Mesti ada alasannya. Mungkin rumusnya adalah sudah terjadi besar pasak daripada tiang. Pengeluaranmu selama ini sudah terlalu besar. Jadi ketika semua mepet di sini, ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Saudara-saudara sekalian, dan hal-hal yang baik lain seringkali rusak di hidup kita karena kita tidak berinovasi. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini. Pemain musik silahkan hadir ke depan. Saudara-saudara sekalian, hari ini setelah 6 bulan berlalu, Tuhan kembali menyerukan kepada kita inovasi, be inovatif. Tidak hanya mengetahui firman Tuhan dan mendengar, mari kembali belajar, berjuang satu tahap demi satu tahap. Sebab Alkitab berkata dalam setiap jerih payah pasti akan ada keuntungan. Saya mau memberitahukan dengan sukacita bahwa hidupmu dalam waktu-waktu ke depan ini pasti lebih diberkati oleh Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Kita bisa menjadi lebih sehat daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Kita bisa menjadi lebih berinvestasi, keuangan kita lebih aman kalau kita terus melakukan inovasi, cara-cara kita bertumbuh lebih baik lagi, sehingga kita bisa banyak dilepaskan dari setiap kerugian akibat tidak berinovasi. Sungguh Dia Tuhan yang rindu memberkati Anda dan saya. Yang sukacita katakan amin. Dan mari kita kembali melangkah satu tahap lagi dalam setiap kemajuan bersama dengan Tuhan.